pengusiran yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Diusir semua dari Palestina. Ini tidak ada satupun umat Yahudi di Palestina. Dulu menguasai Palestina, dulu memang tinggal di Palestina, kemudian diusir. Waktu itu diusirnya itu akhirnya menyebar kemana-mana, terbentuklah koloni-koloni di berbagai daerah di penjuru dunia. Jadi sebenarnya kekuatan Yahudi itu bukan hanya di negara Israel. Israel ini adalah tempat untuk sebagai pelecut penyerangan. Kalau sebenarnya yang membahayakan itu yang ada di setiap negara, di belakang negara-negara maju, terutama di Eropa. Sekarang yang kita kenal Israel jelas-jelas mengaku bangsanya Yahudi, tapi negara lain masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu dihancurkan oleh Allah. Dan itu terjadi, penghancuran itu sudah terjadi, diusir semuanya. Setelah terusir, mereka membuat kekuatan kembali. Sebelum akhir zaman, ini janji Allah yang berikutnya, yang ketiga. Umat Yahudi akan jaya lagi, umat Islam akan dijajah. Sekarang ini kita rasakan. Nanti yang terakhir kali umat Yahudi akan dihancurkan lagi oleh Allah, dibinasakan, bukan hanya diusir. Jadi kita mau memberhentikan perang Palestina Israel dengan cara apapun, kalau belum datangnya akhir zaman, mustahil bisa berhenti. Kita hanya bisa membantu dan mendoakan. Kalau yang mau berangkat, monggo. Nah, ada yang mau? Berangkat boleh, tapi harus punya kemampuan. Alhamdulillah Indonesia sudah memberangkatkan beberapa kompi dari pasukan khusus Indonesia ke Palestina, terutama pasukan Garuda untuk mengamankan. Kita yang utama sekarang kita doakan. Nanti Islam pasti akan jaya. Tapi kalau Islam sudah menang, pastinya dekat dengan kiamat. Karena janji yang ketiga itu, Yahudi akan dihancurkan, Islam akan jaya kembali. Dan itu puncaknya akhir zaman. Proses kekalahan Yahudi nanti ditandakan dengan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah anak cucunya Rasulullah, namanya persis dengan Rasulullah. Rasulullah bilang di akhir zaman nanti akan ada anak turunku yang namanya sepertiku. Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibni Abdillah. Nah, siapa yang kira-kira namanya Muhammad ibni Abdillah di sini? Tidak ada ya. Nah, Imam Mahdi itu nanti munculnya dari tanah Yasrib. Yasrib itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu ketika muncul Imam Mahdi itu jaya-jayanya umat Yahudi. Dan sebelum munculnya Imam Mahdi ini ditandai juga dengan munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah nanti menjadi pemimpinnya umat Yahudi yang menguasai pintu Lut yang ada di daerah Palestina. Pada akhir zaman nanti dikuasai Palestina itu, karena masuknya melalui Babul Lut, gerbang Lut itu ada, dan gerbang Lut ini dikembangkan oleh orang Israel mulai sekarang. Itu menjadi pusat kebanggaannya orang-orang Israel tanpa disadari, karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Mulai dibangun Babul Lut itu nanti, dan Dajjal munculnya di situ nanti dalam riwayat. Dalam kitab-kitab Dajjal akan muncul di situ menjadi penguasa, bahkan dituhankan. Nah, setelah Yahudi berkuasa, umat Muslim ditindas, lahirlah dan muncullah Imam Mahdi ini, mulai mengumpulkan pasukan Muslim sedikit demi sedikit. Dan pada zaman itu semua umat Yahudi berkumpul di
area Palestina dan Israel pada waktu itu, pada waktu yang akan datang nanti, entah kapan. Tapi ini janjinya Allah. Setelah itu Imam Mahdi berangkat menuju Palestina, dan di dalam perjalanan hingga tiba di Baitul Maqdis, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sampai sekarang itu masih hidup para jamaah sekalian. Nabi Isa itu belum pernah merasakan dicabut nyawanya, karena diangkat oleh Allah ke langit pertama. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam di langit pertama. Nanti sebelum kiamat datang diturunkan Nabi Isa. Apa tugasnya? Untuk membunuh Dajjal. Akhirnya turunlah Nabi Isa dan melakukan sholat bersama Imam Mahdi. Kalau status alim manusia, Nabi Isa ini kan nabi. Imam Mahdi ini hanya anak turunnya seorang nabi. Tapi ketika itu Nabi Isa diminta untuk menjadi imam sholat jamaah di Masjidil Aqsa, tidak mau beliau. Beliau meminta Imam Mahdi untuk memimpin sholat berjamaah dengan pasukan yang hanya segelintir, waktu itu cerita dalam riwayat. Kenapa Nabi Isa tidak mau? Karena Rasulullah pernah bersabda, andai kata Isa dan Musa alaihissalam hidup di zamanku, maka akan menjadi umatku. Nabi Musa pun berkata seperti itu ketika bertemu dengan Nabiullah Muhammad, aku lebih baik menjadi umatmu daripada aku menjadi nabi, karena saking mulianya Nabi Muhammad. Tapi takdir Allah berbeda dengan keinginan manusia. Setelah itu berjalanlah menuju Babul Lut tadi, gerbang Lut. Dilihatlah oleh kaum Yahudi, datang segelintir pasukan ingin menyerang kekuasaan Yahudi waktu itu. Karena tidak tahu di antara pasukan itu ada Nabi Isa, nggak tahu orang-orang Yahudi. Dajjal pun tidak tahu. Akhirnya meremehkan mereka, karena tabiat mereka adalah meremehkan orang lain, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Biarkan mereka masuk, cuman segitu aja ibaratnya gitu. Ayolah masuklah, dibukakan gerbangnya itu, masuk. Dan seketika itu Dajjal melihat sosok Nabi Isa. Karena Dajjal ini tahu ketika dia sudah bertemu Nabi Isa maka itulah ajalnya. Dajjal paham siapa Nabi Isa, bagaimana sosoknya, paham dalam yang diceritakan oleh para ulama dalam hadis-hadis terkenal. Dan Dajjal ini melihat sosok Nabi Isa lari pontang-panting. Ya. Tapi karena sudah takdirnya dibinasakan oleh Nabi Isa, matilah Dajjal, meninggallah Dajjal di situ. Ditusuk dengan tombak, ada riwayat yang mengatakan yang terbuat dari emas, ada yang mengatakan yang terbuat dari perak, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, khusus untuk membunuh Dajjal. Setelah Dajjal meninggal, umat Yahudi merasa heran, padahal Dajjal kan sosok yang diagung-agungkan, dituhankan pada waktu akhir zaman nanti. Ternyata terbunuh juga, Tuhannya terbunuh. Akhirnya lari sembunyi dimanapun, sampai sembunyi di balik pohon, di balik bebatuan. Tapi dikisahkan oleh para ulama, dimanapun mereka bersembunyi, semuanya akan memberitahu kepada umat muslim waktu itu. Bahkan pohon berbicara, batu berbicara. Ini loh ada umat Yahudi di belakangku bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Itu dikasih tahu sama si pohon dan batu-batu itu. Kalau sekarang kan nggak ada pohon berbicara, batu berbicara nggak ada. Yang ada batu menangis. Cerita daerah mana itu, Sumatera ya. Tapi di akhir zaman nanti akan terjadi, kecuali satu pohon yang nggak mau memberitahu keberadaan orang-orang Yahudi. Pohon apa itu? Pohon Yahudi.
Ada yang mengenal pohon Yahudi tapi disebut dengan pohon gharqad. Dan sekarang ini mulai ditanam oleh umat Yahudi. Tidak sadar kalau itu, mereka meyakini bahwa itu pohon yang akan melindungi mereka. Jadi settingnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah sedemikian rupa. Tapi semua kuasa itu milik Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, maka pasti terjadi. Dan akhirnya akan binasa semua umat Yahudi. Tidak ada satupun. Nah, ini sudah mendekati datangnya kiamat. Ketika terjadi itu semuanya. Namun sebelum kiamat, Allah memastikan, menjanjikan dalam Al-Quran, umat mukmin muslim semuanya akan dimatikan dengan berbagai cara sebelum datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena semua orang yang berjumpa dengan hari kiamat, maka itu adalah orang yang sebenar-benarnya dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan punya cita-cita hidup sampai hari kiamat. Gak enak, gak iso mambu swarga. Dikira wah enak, wah panjang umur saya ini sampai kiamat. Na'udzubillah. Jangan berharap, karena ketika umat yang bertemu hari dengan kiamat, maka itu adalah umat yang dilaknat, sebenarnya laknat Allah. Karena Allah sementara ini kan kejadian bencana itu mungkin banjir Nabi Nuh yang luar biasa, tapi masih hidup kita, keturunan manusia masih ada. Umatnya Nabi Lut dibalik bumi itu kayak orang goreng tempe itu diolah-alik, tapi masih ada manusia sampai sekarang, karena hanya sebagian umat yang diadab oleh Allah. Tapi kalau hari kiamat, tidak ada tempat untuk kita bersembunyi kalau ada orang yang hidup sampai hari kiamat itu. Tapi sekarang banyak bangsa-bangsa yang membuat bunker, membuat ruang bawah tanah untuk menghindari terjadinya kiamat. Banyak di berita-berita itu, orang Singapura ada yang buat, orang Amerika juga ada yang buat. Nah, dikiranya tidak bisa hancur nanti. Tapi dalam Al-Quran itu hak, semuanya sudah diceritakan. Kitab suci itu kan menceritakan apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Itu fungsinya kitab suci. Umat muslim punya, sebenarnya umat Kristiani juga punya Injil, Taurat, Zabur. Itu kita yakini sebenar-benarnya kitab suci yang disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi seperti itulah sebenarnya tadi para jamaah sekalian. Jadi sekarang kita mau menghindari peperangan antara umat Islam dengan umat Yahudi, itu tidak akan bisa. Yang kita bisa, kita berdoa. Kalau kita tidak mampu untuk ke sana, kalau kita mampu berangkat. Karena apa? Negeri Palestina itu adalah negeri yang istimewa, negerinya para mujahid, para syahidin, bukan umdin ya. Syahidin itu orang-orang yang mati syahid. Siapa tahu kan nanti umdin mau berangkat kan? Ada umdin? Oh ada. Ya. Jadi negeri Palestina itu ditakdirkan menjadi negerinya orang-orang syahid. Entah itu anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah takdirnya negeri Palestina itu tempatnya orang syahid. Tapi orang muslim di Palestina tidak akan habis, tidak akan musnah sekuat apapun Israel menyerang. Tenang aja, karena masih banyak pertolongan dari mana-mana. Sama, umat muslim juga memberikan pertolongan, umat Yahudi juga mengumpulkan kekuatan. Jadi tidak akan habis. Yang diperebutkan apa? Baitul Maqdis, Yerusalem. Ibarat kata misalkan ya, orang Yahudi
pengennya kamu ambil negara Palestina yang lainnya tapi Yerusalem tak ambil, itu akan damai pasti kalau Palestina mau ngalah. Tapi kan Palestina juga tidak mau, Baitul Maqdis ada di situ, orang Muslim juga nggak mau. Orang Muslim mau nego ke Yahudi, saya ngambil Baitul Maqdis saja, Palestina yang lain ambil, pasti damai. Tapi karena janji Allah itu tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi memang ditakdirkan oleh Allah untuk berperang. Sampai umat Yahudi ini membanggakan diri, merasa menang, merasa kuat. Tapi nanti di akhir zaman akan kembali lagi, Islam akan berjaya. Kalau Islam sudah menang, misalkan minggu depan Islam menang nih, mungkin minggu yang berikutnya lagi kiamat. Tapi kan kita nggak tahu kapan hari kiamat itu datang. Tapi kita harus yakin pasti Islam akan jaya kembali. Tugas kita sekarang adalah mendoakan supaya para mujahid-mujahid di Palestina bisa kuat dalam menghadapi cobaan ini. Amin Allahumma amin. Kalau kita memang berani, kita mampu untuk berangkat, kita berangkat. Tapi kalau kita tidak mampu, kita dengan doa, dengan donasi, bantuan materi, bisa segala macam kita lakukan. Yang terpenting kita sama-sama memperkuat keimanan, ketakwaan, keislaman kita, dan kita sama menjaga istiqomah kita semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat, dan semoga dalam keadaan apapun, dalam suasana apapun, kita junjung toleransi bersama, dan tetap apa yang kita lakukan kita jalankan tanpa menghalangi, tanpa merusak suasana yang ada. Jadi tetap yang mampu kita jalankan, tetap kita harus ada saling menjaga, karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersosial. Jadi kita membagi sebaik mungkin. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku qauli hadza ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirukum alfa alfi istighfafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.